Halo semua, selamat datang di channel gue. Hari ini gue mau bikin seri video. Gue tahu ntar berapa episode, tapi tentang mulai rift tank. Jadi ini tank gue sekarang, ukurannya 100 cm kali ke belakangnya 60, tingginya 50. Yang sekarang masih diisi kaviat. Kemarin nyobain tes Bruffmaker pompa sama sistemnya udah jalan atau belum, tapi gara-gara didiemin lama banyak jentik ya udah dimasukin kaviat aja, sekalian mindahin sih pengen satunya udah penuh. Hari ini gue mau ngebahas tentang curing batu. Apa sih curing batu, gimana caranya, sama buat apa gitu. Jadi karena gue bakal pakainya bedrock yang udah kering, jadi nggak apa-apa tidak curing. Kalau live rock jangan di curing, nggak bisa, rada percuma. Nggak bisa. Gue mau nge-curingnya pakai kaporit, jadi kalsium hipoklorit. Bisa juga pakai sodium hipoklorit ya, bleach atau pemutih kayak Baiklin gitu-gitu bisa. Tapi dicari yang nggak ada pewangi atau sabunnya, jadi yang beneran pure aja gitu. Nah, terus apa sih fungsinya kita perlu curing? Curing itu fungsinya buat menguraikan seluruh organik-organik yang tersisa di dalam batunya. Nah, gue ambil contohnya. Nah, ini scape-nya gue yang bakal gue pakai salah satunya. Tuh, ini kan kelihatan ya banyak sisa-sisanya, masih kotor gitu. Ini yang sini ada sisa alga kelihatan hijau-hijau. Nah, dengan curing itu, taruh dulu. Nah, dengan curing itu kita bisa ngilangin semua itu. Jadi intinya menguraikan. Curing itu ada 3 cara. Cara yang natural, jadi cuman kalian masukin tong atau apapun, isi air laut, kalian tunggu. Tapi itu lama banget, bisa nyampe 2 bulan, hampir 3 bulan buat ngurain sendiri kan itu. Jadi natural penguraiannya. Terus yang kedua ada pakai asid, asam, pakai asam. Gue kurang tahu namanya asam apa, tapi kalau berdasarkan dari pengalaman orang lain katanya itu rada bahaya kalau dibanding cara-cara lain. Karena satu itu pakai asid gitu, sama satu lagi si batunya bakal berkurang banyak banget. Kalau nggak salah BRS TV itu pernah bikin comparisonnya, dia pakai solusi 1:10 asid yang berkurangnya 25% dari berat batu awalnya. Jadi kebayangkan misalnya kalian punya batu 1 kilo gitu, habis kalian cemplungin asid gitu, keluar cuma 7,5 kilo, kan gimana gitu kan, jadi lebih kecil jauh. Nah, yang ketiga itu ada cara pakai bleach atau kaporit atau sodium hipoklorit, itu bebas gitu kan, bisa aja kok semuanya. Nah, kalau yang ini fungsinya lebih ke mempercepat penguraian. Jadi kan sodium hipoklorit atau kalsium hipoklorit itu kan oksidator, jadi cepat terjadi oksidasi, terjadi penguraiannya. Nah, itu fungsi dari curing. Terus kenapa harus curing? Kenapa harus kita urai organika dulu sebelum kita mulai tank? Kenapa nggak langsung masukin aja? Kan cepat, sama aja ntar juga kan. Nah, bedanya itu organik ini kalau langsung masuk ke sistem rift, suatu rift tank langsung mulai gitu, biasanya satu, fosfat sama nitrat bakal naik tinggi. Terus dua, ada sisa spora alga sama alga-alga yang masih nempel. Nah, itu bisa berakibat negatif kan, bisa kayak ada hair algae atau apa gitu, bisa masih nempel di sini. Nah, makanya karena berhubung ini nggak semurah kalau mulai akuarium air tawar, jadi ya daripada kenapa-napa ntar malah susah segala kan, jadi gua curing aja dulu. Intinya biar lebih lancar aja buat kepanjangannya. Nah, bisa kan kita nggak tahu dalam situ apa, ada sisa apa gitu, nggak tahu kan kitanya. Jadi lebih baik main aman lah gitu kalau buat gua ya. Tapi banyak kok orang yang langsung dry rock, langsung cemplung, bikin scape cemplung masuk, berhasil juga banyak kok. Cuman gua ya cari aman lah kalau gua orangnya. Terus
siapa aja yang bisa buat curing ini. Orang yang mau pakai dry rock atau dead rock, yang jadi batu dari laut diambil tapi udah kering gitu, jadinya udah nggak ada coralline algae atau sisa-sisa beneficial bacteria lainnya, jadi ya batu mati aja gitu. Sama curing itu bisa buat, kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah, buat batu-batu yang mine, jadi kayak Marco Rock atau lain-lain itu bisa, tapi setahu gue jangan pakai yang bleach. Kalau nggak salah Marco Rock pakai yang biasa gitu, habisnya fosfatnya tinggi katanya, itu aja sih. Tapi nggak ada sisa-sisa organik kayak bedrock yang diambil dari laut. Nah itu curing. Terus kalau live rock kenapa jangan? Karena ya percuma kalau kalian mau curing pakai bleach atau acid buat live rock, karena ya bakal mati kan bakterinya apa segala. Jadi buat apa gitu, kita udah bayar lebih mahal kan buat beli live rock, lebih susah lagi ngirimnya segala, harus ada lembab atau basah gitu. Nah makanya ya buat apa. Tapi kayaknya kalau live rock mau di curing yang cara normal juga bisa sih, dia cuman masukin tong atau kontainer apa, kasih air laut, ya ditunggu berapa bulan dan mungkin bisa kali ya. Cuman seharusnya live rock tuh kan fungsinya beli live rock biar masuk langsung jadi gitu, biar cepet. Ya itu aja kalau dari batu-batunya. Terus gimana caranya? Nih kita tunjukin ya. Di sini udah gue siapin ada 3 tong bekas produk kimia. Nah ini 3 tong bekas produk kimia udah dibersihin semua pakai kaporit atau kapur boleh kalian. Tapi hati-hati ya, kalian harus tahu juga si bekasnya apa, takutnya bereaksi malah racun atau gimana. Kalau mau aman pakai sabun sih setahu gue ya, cuman harus bersih juga, bersihin. Nah ini ada satu kan gue skipnya 2 part. Ini part satunya udah gue masukin ke sini, isi air, kasih kaporit, sama kasih pompa biar ada sirkulasi. Nah ini udah 2 hari di dalam sini. Begitu penampakannya. Emang rada butek sih. Nah, jadi tinggal tong aja gini, tong biasa ini yang 120 liter ya. Ini tinggal masukin, bersihin, kasih batunya, isi air, kasih kaporitnya. Perbandingannya 1:10 kalau pakai by clean. Jadi salah 10 liter air ya, berarti 1 liter by clean gitu. Nah tapi karena gue pakainya bubuk ya, dikira-kira dikit aja kan, bubuk itu lebih terkonsentrasi kalau dibanding by clean. Ini ada sisa-sisanya karena dalam di bawah sini, jadi nggak kelihatan sih batunya. Ini mungkin bisa gue coba ambil dulu ya sebentar. Nah ini kan kelihatan tuh ya, sisa-sisanya banyak banget di sini, coklat gitu. Nah ini makanya perlunya curing. Kalau buat gue sekali lagi, nggak semua orang harus ngikutin kok, dan gue juga nggak bilang cara ini bakal paling bener. Bisa balikin ini, tapi kalau kalian nyemplungin tangan apa, langsung cuci tangan ya habisnya, takut kulit kalian sensitif apa iritasi ntar malah bahaya. Ya udah, ini ya berarti guys curing gue. Nah ini ada dead rock kita, bisa lihat di situ banyak banget sisa-sisanya, kecil-kecil, kelihatan kotor ya. Terus ini ada coralline algae di situ. Nah ini coralline algae kelihatan. Sebenarnya bagus sih ya, cuman udah mati kan percuma, ntar malah ngurai jadi crash. Itu kelihatan tuh hijau-hijau sisa alga. Nah itu kelihatan kan hijau-hijau. Nah ini yang mau kita hilangin dengan curing itu. Balik lagi ke atas, lihat semua di ujung-ujung. Yang ini relatif bersih sih batu yang ini ya dibanding yang lain, tapi ada sisa-sisa coralline dikit-dikit. Nah itu buat skip gua nih. Kalau ini kaporit yang gua pakai buat curing dead rock gua. Ini gua beli di Bratakem Bandung, harganya sekitar 40-50 ribuan per kilonya. Itu ada tulisan bahan oksidator. Nah, ini emang fungsinya buat mengoksidasi sisa-sisa organik yang nempel di dead rock. Jadi intinya mempercepat proses penguraian lah gitu. Dan ini bentuknya kelihatan kayak serbuk gitu,
bisa ada yang cair, ada yang serbuk, ada yang granul, bisa kalian pilih sendiri. Dan ingat hati-hati kalau mau pakai kaporit kayak gini, habisnya harus menggunakan safety lah ya guys, pakai masker, pakai tutupan mata, sama baju-baju atau pakaian yang pas lah buat ngelakuin hal-hal kayak gini. Ini gue tempatnya di outdoor, bisa lihat. Nah, lu apa, anginnya bisa muter dengan baik, ventilasi segala. Makanya gue berani pakai yang ini. Gitu aja guys. Nah, tadi udah lihat di yang curing kalau cara gue. Terus gimana step by stepnya kalau kalian mau ikutan curing sekarang ya kan, ini gue bakal berusaha upload videonya sambil gue jalan progresnya. Jadi kalau kalian mau langsung tahu kelanjutannya, nih gue jelasin dulu. Jadi pertama udah masuk ember apa gitu, bebas kalian tempatnya, diisi air, kasih kaporit atau by clean dan lain-lain. Itu kalian tunggu sampai, ya cukup lama ya ya ditunggu sampai sekitar sebulan 2 bulan tergantung kalian. Dan dilihat juga kalau kalian punya test kit, boleh sambil dites buat ininya. Jadi misalnya udah keluar nih, kalian cuci, bersihin pakai dechlorinator, terus kalian tes di airnya berapa, jadi sekarang fosfat dan nitratnya. Itu kalau kalian punya test kit. Kalau nggak punya, jangkauannya sebulan 2 bulan, jadi kira-kira aja lah ya. Ya emang nggak akurat sih, tapi gue juga gak punya test kit, mahal banget habisnya. Jadi ya dikira-kira kalau gue ntar kayaknya bakal 6-7 minggu, jadi sekitar 2 bulanan. Terus baru kita lihat lagi ntar fisiknya gimana, sisanya gimana. Habis selesai itu kita angkat, kita buang semua airnya bekas kaporit itu, kita masukin lagi ke dalam, rendam sama air biasa lagi, tunggu mungkin sehari 2 hari, angkat lagi, kita keringin di matahari sampai bener-bener kering. Kenapa? Karena sebenarnya kayak kaporit dan lain-lain gitu, kalau kena panas gitu bakal nguap, jadi tenang aja gitu. Setelahnya kita masukin lagi ke ember lagi, isi lagi air, lalu dikasih dechlorinator atau apa ya, water conditioner kalau orang bilangnya. Buat ini biasanya air pump juga kan ada klorinnya kan, tapi ya air pump klorinnya lebih dikit kalau dibanding sama yang bakal kita pakai nanti. Dikasih yang banyak, direndam situ 24 jam sampai 2 harian, angkat lagi, keringin lagi. Nah itu baru selesai. Tapi sambil dites juga apa, klorin test. Kalau itu nggak terlalu mahal sih, jadi ya semoga kalian bisa lah ya. Atau bisa dicium juga, kalau masih ada nempel pasti bau kaporitnya masih nyengat. Itu sih. Dah gitu aja kalau buat curing. Habis selesai terus kita langsung bisa setup. Jadi ntar gue bakal kalau bisa bikin kayak mini episode 1-2 menit ngebahas progresnya per minggunya gimana, biar kalian bisa lihat. Jadi gue nggak bohongan cuman ngomong terus seminggu juga langsung masuk, tapi kita usahain nanti bikin kayak mini episode gitu buat ngeliatin progres batunya yang sudah kita curing. Nah jadi itu aja buat gua episode 1 ini tentang curing dry rock atau curing batu buat reef tank. Kita ketemu di episode selanjutnya.